Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk belajar agama yang mulia ini, karena tidak ada jalan untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu. Maka dari itu panitia kajian malam ini memberikan judul pembahasan kita, ketika ilmu agama lah dilupakan. Kenapa dikhususkan ilmu agama? Karena kalau ilmu dunia, masya Allah, kita banding antara bangunan SMA dan bangunan aliyah mana lebih rancak, antara sekolah agama secara umum dan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia mana lebih rancak, mana yang lebih megah, mana yang lebih banyak mahasiswanya, mana yang lebih kadang gaji guru-guru, dosen-dosen juga guru-gurunya. Kok ditaruhin ke orang biarlah rabak kan tuh sedih wah melihat pandang agama itu dianggap remeh dan rendah. Ustaz memulainya menggasas sekali Ustaz ya kan? Nah itu anggota bira karena semangat saja bukan berceramah biasanya ya. Jadi kalau diraso-raso kecil orang di ino-inoan ya kan ngadu yang lagu umur 52 ya di sikur sama dari pengalaman awak itu baan nampak perkembangan sekolah agama, jo guru-gurunya, jo murid-muridnya, mulai dari ibtidaiyah sampai ke perguruan tinggi. Mana lebih laris? Ketika orang kursus bahasa Arab, bahasa Inggris 6 bulan membayar beratus 6 bulan ini. Atau apa namanya anak-anak yang kalau kursus itu bimbel, baru sekali pertemuan. Siapa nama lain manggil bimbel? Baras kali pertemuan. Atau guru bimbel? Matematika, bahasa Inggris. 20.000. 150.000 sekali pertemuan. Masya Allah. Dosen S3 aja di SDI tidak sampai 150.000 sekali pertemuan. Jadi maksud hambo ya cuman mali perhatian kita terhadap pendidikan agama. Tamek TK anaknya pintar bahasa Inggris. Kalau ini kan lah batu kawah baso enggak dari kan gini. Pintar anaknya tapi tidak bisa ngaji tidak bisa roh. Kira-kira apa? Bangganya tuh apalagi DP Kerajo atau sekolah di sekolah-sekolah favorit di kekuatan favorit sangat benar. Tapi
Kalau anaknya tidak sholat, tidak mengaji, atau bayi orang ngaji TPA, tidak sampai 150 dosis pertama, 150 sekali sebulan. Saya ikut TPA 150 anak-anak yang sebulan gini. Hah? Berapa? 20.000 sebulan. Bayang tuh. Subhanallah. Itulah pikir-pikirnya masuk tuh. Ya tak? Tapi kalau masuk ke kampus kalau favorit 20 juta. Kambiong sekandang dia nyawa jual. Bakeceknya kalau tidak ada kayu, janjang dekat tiangnya. Lah. Tapi maduk ke agama, Bang. Naikku perlu dipertanyakan benar. Sumber dari malapetaka dalam kehidupan kita, sumbernya dari kebodohan. Kebodohan dalam agama, bukan kebodohan jual beli. Karena orang jahiliyah dahulu disebut ya Allah orang jahiliyah karena bodoh tentang Tuhannya, bodoh tentang bagaimana beragama. Kalau jual beli pintar mereka, makanya Allah abadikan dalam surah Al-Quraish itu liila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-sayf, itu mereka jual beli musim panen ke Yaman, musim dingin ke Syam, atau musim dingin di Syam. Kalau musim panen musim dingin di Syam, ya beli ke Yaman. Terkenal dengan saudagar luar biasa mereka. Tetapi dalam masalah agama dan keyakinan, ya kan, tidak masuk akal dilakukannya. Ya, patung sudah dibuatnya di roti itu, lapar harinya, tidak ada dimakan lagi. Patahnya makanya. Kalau canggih masuk kini kata orang kini kan lah masuk milenium, dah lewat masa modern. Kalau kan masa modern, kini lah milenium. Nah, subhanallah, tidak sakit orang kalau di bidang teknologi kemajuan luar biasa. Namun kebodohan itu tetap dipelihara orang tentang agama. Ya. Tidak malu di depan dunia doh. Manjujung aku dia iwayu hujan tu aku lepas silik-silik tu lah. Keciknya menolak hujan katanya. Banyak bentuk-bentuk kebodohan di tengah umat dipertontonkan, dan kebodohan itu dibayar ratusan juta. Apalagi ini kalau dai-dai fenomenal banyak sekali. Cari itu ada masuk akal, banyaknya orang menengok kajiannya Tuhan. Adonan wali senggol dan wali majzub gitu kan. Ditapuknya itu berusi langsung ambil, Masya Allah. Banyak cerita-cerita dan tidak sesuai dengan akidah. Namun orang suka ke pengajian itu tuh. Coba yang apa? Itu kejauhan kebodohan. Nang korban enggak orang-orang bodoh-bodoh. Doktor, profesor. Kok musibah dan kebodohan dalam agama, kebodohan dalam masalah akidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, bermuamalah, banyak sekali. Tampak dalam kehidupan awakku. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk bahagianya hidup manusia kok ndak makin rasul itu membawa karung-karung dah. Ada dibawa oleh para anbiya kaumannya. Ilmu tentang akidah, tentang Allah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab suci. Semua para nabi dalam konsep akidah, dasar-dasar keimanan semua mengajak ke situ. Beriman ke akhirat pun. Ajaran Nabi Musa, Nabi semua sama. Makanya ketika di akhir surat
al-a'la itu bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih utamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna dzalika la fi suhufil ula. Keterangan-keterangan ini sudah diterangkan kepada kitab-kitab yang berlalu. Suhufi Ibrahim, di dalam kitab yang diberikan Nabi Ibrahim, atau suhuf yang diberikan Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Kelakuan manusia kok sejak dahulu sudah ditegur dan memandang dunia lebih utama daripada akhirat. Nah, salah satu penyebab bahwa orang maluan ilmu agama karena dunia kok nampak gadang laweh miliknya mani, ya, dan itu yang membuat manusia sehingga kalau untuk dunia bukit kita lajangnya, nah, sungai di sebarangnya, laweh gerananya, tiba salat jamaahnya 5 langkah kaman saji, ya kan? Atau menghadir pengajian, ya kan? Maghrib kan dari situ, apa meja kado pengajian, hanya waktu tahu, nak sabar duduk sebentar. Tiba orang yang tunggal dari magari itu, bau hujan labe hari, bau hujan, ini sanang, emang tahu, sampai jam 2 malam, lalu coba lihat itu, nak terasa dingin tu. Tiba masalah subuh, rinai-rinai seketik sehari, dah hujan kan kecil ustaz, kalau hujan boleh ke rumah. Tidak alasan itu datang gitu kalau untuk itu. Tapi kalau kamu cari dunia, awak harus usaha. Enggak nak makan dong. Tiba dua urusan akhirat, kecilnya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, kecilnya. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali kemampuan. Datang tuh konsep-konsep itu datang di negeri. Nah, itu cara apa? Ini kok cara hidup. Padahal dunia kok, ya kan sampai di mana tidak terlajang. Lagu umur 60 tahun tua, berkunjungnya makan tulah suwo pokoknya. Nah, sesuatu tu buat gulung, boleh minum dari apa itu bapa kan diabetes. Mama nak beli mungkin lagi yang lain, itu tekan darah tinggi. Padahal dari masuk SMP tu lama bayangkan dan kok tamat SMP masuk SMA favorit sudah tu dengan dokter masuk fakultas kedokteran jadi kedokteran ahli gigi sekian piti terkumpul. Bayang itu lah dibayang kalau dah dipikirkan dan masuk jadi insinyur atau ahli teknik iko karena dulu pabrik iko kerja di perusahaan iko. Bayang itu letak buah piti, letak balik tanah lawe, letak bangun istana. Tuan tiba salah pokok sholat lah tinggal, puasa indah puluh, lagai, terkenal lagi. Lagi kan nampak itu tubuh, enggak jauh kadang-kadang nampak itu tubuh adanya orang. Nah nampaknya peluang-peluang bisnisnya lagi. Kecil-kecil anak muda ini, lah bangun tanah badan tu, anak dicari tuan lagi, masih jo bisnis kami bisnis jo. Tak mansaji yang cari orang, tak Quran yang dibaca orang. Tiba baca Quran tu kunang-kunang matoi baru 5 ayat dibaca oleh kunang-kunang matoi. Tiba lah nonton TV sinetron tu baik. Lalu ala lepas. Bekau kurang ayat dah tinggi apa kurang lalu. Nonton tuan. Kadang-kadang ditonton anda ditonton film-film di situan mencari orang baca hilang rasa malu. Kenapa? Pendidikan agama dah ada. Dulu mencari ayamnya berkaca-kaca malu orang. Kini mencari orang pada adu TV di TV je anak nonton nak gadis sekolah ke mana tu di sekolah.
Ustaz ku kare kaji nu berat. Ndak, semangat semangat kadang yo baalo cara ngecian ulah dikarian ndak masuk lah ke linggo kadang-kadang karena lah kesumbe kadang-kadang. Nah itu coba orang-orang coba orang-orang lain pantas Tuhan awak lah bau buang dah kan induk le bau bapak buang tu dari tonton film-film nama rusak dari SD akan dia suruh untuk itu sampai ke SMP ke kira-kira terjadi besok lah mati anak nak pandai berdoa nak pandai menolakkan doa nah kan anak kena makanya lah dulu media sosial begitu apa lah nanti ditanya kasetnya nah subhanallah karena angker dibawa di badan mati anu ilmu dididikan hakikat yang sebenarnya kekayaan awak adalah anak yang soleh. Motivasi awak mendidik anak yang agamanya dilubuhan. Beruntung awak didoakan di anak awak setiap selesai sholat lebih besar daripada kiriman miliar setiap bulan. Beruntung. Coba yang Nabi Narah keluar masuk awak Tuhan. Kejala Allah mufti wali walidayya warhamhuma kama rabbuka basuri minarah kutu anak kesana di dalam kubur manuk sasa awak kubur sampai angin segala macam di doa di anak awak. Jadi pendidikan awak itu tolong diorientasikan ndak karaju anak awak didik lainnya didikan akan kok TK itu tidak goyang TikTok diajarnya dong cara bau cara sholat diajar kok tidak goyang TikTok nah diajar kadang-kadang goyang TikTok kok lo tidak anak-anak lo lagi amak tanah kecil orang kan boleh goyang TikTok ya dia goyang-goyang lah kesan gue iya lah sekolah khotimah ilmu lain beraja ilmu agama ada rasul kalu awak rasul takkan hidup mati angka di bawah. Nah oleh sebab itu yang dapat merubah tingkah laku kebiasaan awak itu ilmu makanya informasi itu tentang ilmu diajarnya awak cara kawin aja ya dulu aturan menikah kok cara jual beli adalah aturan jual beli kok ada aturannya itu tidak diketahui dia ajar ilmu dong sakit ini goyang orang syubhat mah apa iya mulai bagian ini kok dulu macam-macam ini nyo jile-jile ikut si A nampak bana malu kama malu itu nampak menjual agama itu nyatu orang tapi nyo tak malu lagi dong karena rasa malu itu hilang fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta ndak ada rasa malu baru rasa kata hati. Nah, acok-acok lah kasuruh sering-sering dengan naraku sabuku itu supaya hati kau tak kajui mencari maksiat tu takui rindu balas soleh. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ya rafa'il walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menaikkan dari orang-orang beriman dan orang berilmu dengan derajat yang jauh lebih tinggi. Karena imannya ditumpang dengan ilmu itu tidak mudah goyah. Ya, makanya para sahabat itu melayang-layang pedang di ujung wajahnya, tidak ada caranya dok. Tambu itu punggungnya dari mana? Nyuruh merasuk kenikmatan
akhirat itu lah di lidah, lah nampak. Bako itu jodoh mau sampai ke sini. Dan jodoh ilmunya sampai ke situ. Ilmunya pencakit rajin sholat sampai cara banyak penyakit dalam diri aku. Ada syirik, nilai-nilai kesyirikan dalam itu. Ada nilai-nilai kemunafikan. Kalau tidak munafik kefasikan, ilmu. Makanya kata Allah akan menaikkan derajat orang bukan darajat. Jamak itu darajat. Nah, jangan mulai kau maaf, kau nak contoh, maksud sekadar contoh. Jangan kau orang mulai. Itu kan surat Al-Maidah. Itu tentang hal-hal yang dihalalkan. Di antaranya lah buruk. Dia punya maaf, anjing pemburu mati, kan punya ilmu ya Tuhan. Tangkoknya hewan buruk mati. Yang kalau punya itu bajano ya MB rumah waf macam diuji barat 7 kali jualnya sekali di tanah, Tuhan, dengan hilal malu demikian 7 kali satu-satunya dengan tanah. Baik itu mana najis muka bahasa fikihnya. Tapi kalau ini didik latah didiknya dibuat dulu ditangguhan mati halal. Apa yang membuat itu tadi alasan baik itu? Ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Tanyakan, katakan Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Mudah mulainya itu, tak perlu ditanya lah kau jawabnya itu. Tapi kenapa Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk katanya hal itu? Katakan, hai Muhammad, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang berilmu dengan itu? Sama? Pasti tidak. Lalu kenapa lo ditanya? Maksudnya banyak orang tahu, tapi tidak mengamalkan ilmunya itu. Maka dinianlah bahwa hujah itu tertegak padanya. Dia tahu baru berilmu itu lebih baik pada kalau tahu dan lebih lancar itu berilmu, mana lo takut seharusnya? Tentu mencari ilmu. Tapi kenapa banyak orang marah mencari ilmu? Nah, itu masalahnya di situ. Jadi artinya yang meninggalkan sesuatu yang menyadari dan tahu sendiri itu lebih baik, tapi yang tidaknya namun kira-kira apa itu kalau orang berbalina iko makanya rancak mani nampak lo di nyotor, tapi nyonya ada musuh. Kira-kira apa dengan orang? Kata kalau orang itu belajar kira-kira apa dengan orang? Kalau orang berilmu tidak sama pertama cara bicaranya, cara pencarian, cara menengah berbeda. Kalau orang berilmu tidak sadar didengar, tidak perlu didengar, ada perlu didengar. Ujian cari macam, tidak usah didengar. Tidak boleh dengar. Lisannya tak jago. Dia tak sama ecik saya. Katakanlah dia langsung kalau cek keluar. Dia berpikir-pikir mau kalimat dan keluar dia nak menyakiti orang. Itulah macam ni, dah asalnya cari saya dan tak patut dicari, dah nyoca.
Itu orang berilmu. Berbeda, langkahnya juga berbeda. Itu pakaiannya berbeda. Kini kok semakin tinggi sekolah orang, kadang-kadang semakin mendekati bantu orang tak berilmu. Contohnya, ini maaf bicara ya, kok jangan dulu kesimpulan. Kecil ini mahasiswa, caranya mereka berubah-ubah. Awak tak pasal, awak biasa mencari cabai kan mencari celana dan lain-lain. Lo adalah cabai-cabai ada. Ini celana dan cabai itu mahal baginya. Nah ya betul tak? Lebih mahal bagi itu dengan cabai-cabai itu. Apalagi pelanggan produksi dan dia sampai lebih mahal. Subhanallah. Ini mahasiswi, tapi penampilan tak beda jo wanita-wanita nan tak batuh di kalakunya. Lalu tentu mesti mahasiswa kan tahu menjaga kehormatan dirinya. Mahasiswa tentunya bisa loh menunjukkan dia sebagai orang yang berpendidikan. Baik itu loh mau motor, baik itu loh bisa di jalan. Babinya orang Bandung tidak untuk kalau nyoba motor itu. Gimana punyanya berarti dalam punyanya tanam ya loh. Iko juga berapa orang mau jarinya. Tuh kok ada loh motornya baan nggak tahu orang sekampungnya punya motor. Pakak adanya orang sekampung kan. Kalau orang berilmu, dia nggak mau begitu. Dia sadar. Karena orang tahu setiap tingkah lakunya akan diminta pertanggungjawaban. Nah itu gunanya ilmu. Bata tangguh tapi dia aja orang ilmu tidak berilmu dan tidak berilmu. Nah, tiba juga sampah no? Digeser apa kata rumahnya, tidak pedulinya, ya kan? Buang air sampah, itu loh pinggir jalan tuh kadang-kadang pinggir jalan tuh air kotor buang ke jalan. Berbeda. Ilmu membuat masyarakat tenang. Negara aman kalau cuy ilmu itu karena dia menggunakan ilmu. Tapi kok maaf pendidikan waktu ini kau Ustaz semakin berilmu orang semakin ya mengadu semakin mengadu batu karena diberikan ilmu agama. Tapi mendidik bagi dia itu para kuliah lebih tahu lebih mengerti. Dia bisa membeli kode begitu. Kalau orang yang berilmu, dia punya harap itu tidak baik itu tingkah lakunya. Jadi memang konsep ilmu kau sadar itu ilmu. Aku kata Allah, apa kau sama cara itu orang berilmu juga Nabi tidak sama. Sholatnya berbeda. Coba orang yang lagi kata cara sholat dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang sholatnya tahu itu dengan pokok-pokok berbeda. Asik kalau jalannya sholat kalau orang yang tahu sunnah itu rapi sholatnya. Kalau orang tahu sunnah kakinya mengangkang lah, kadang merapek lah, kadang sholatnya tidak jalan, tidak asik, tidak indah gitu lah. Jangan urusan ibadah lain, urusan membuat bangun rumah berbeda itu antara anak tamat STM atau sarjana teknik pertukangan, jauhkan dan mencubo-cubo berbeda itu artinya otodidak. Tukang otodidak itu membuat pintu itu bisa 3 hari atau 3 minggu bisa ya. Biayanya banyak. Batu salah potong kayu, salah potong, ya kan salah ukur, ngaco atau kemudian kasar buatannya itu. Tapi kalau orang ngalaman ilmu halus, ada dekornya, indah di mana-mana, dirasakan luih katanya, itu dunia saja. Maka orang pakai ilmu kok, di kerajaannya nilai tertentu. Makanya tadi jangan manusia berilmu, binatang saja contoh tadi itu nah berkualitas kerajaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan hasil karyanya walau ini orang dididik karena yang liwanya harus dipuji tujuan itu benar Allah menghargainya. Jadi ilmu itu yang dikawal mana salah, mana betul, mana patut, mana tidak.
penting ilmu itu. Bah, capek kalau capek. Hah? Nah, bahas apa bah? Lebih bisa langsung bilang kan? Insya Allah. Baik, jadi itu bah, bagaimana Allah? Makanya Allah SWT tidak ada dalam Al-Quran menyuruh Rasulullah SAW meminta sesuatu tambah, meminta tambah kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Allah tambah ilmu, tidak tambah kuruskan aku. Kalau akhwat kan itu ya, kuruskan aku ya Allah gitu ya. Kan gini begitu banyak ya yang diminta itu macam-macam. Tapi subhanallah Allah arahkan bagaimana yang afdal. Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahlah ilmu. Kata Ummu Salamah, ada dibacanya Rasulullah setiap salah sesuatu tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kata Allah tadi, wahai Rasul, katakanlah ya Allah tambahlah ilmu. Kemudian Rasulullah SAW praktekkan dalam doanya. Sehingga setiap pagi Rasulullah SAW minta, ya Allah tambah, berilah aku ilmu yang didahulukan ilmu daripada paru ini, wariskan wa amalan. Para ulama menyebutkan kenapa didahulukan ilmu manfaat dari rezeki dan amal. Karena ilmu kalau orang bisa mencari mah rezeki dan halal, mah amal dan batu, maka didahulukan minta ilmu yang bermanfaat. Kini kalau awak tanya, kau yang hadir kok ini ya? Baca awak menuntut ilmu itu. Koyo kertinya mungkin tak menyinggung satu hati mungkin. Bapak itu. Kalau nyoy ikut seminar pak, membagi bukunya bawa. Tahu tak? Pena tak pasang. Ada kecil tutor tu wah. Jitu-jitu bisnis pastinya catatlah. Tapi nyo hadir ke ceramah lebih hebatlah pada Imam Bukhari lebat. Nggak bawa buku, nggak bawa catatan. Jadi kalau kalawi kamana kok ikan nggak mau bawa panci, nggak mau bawa jalur, ada kada? Kamar mana kok rusuh? Jual apa kok rusuh jual tangan? Nggak mungkin. Buat jalur kalau itu teman-teman, ya. Kapal baru jalur agak lapek seketek. Nah, jadi itu kalau beribadah itu dia buat catatan, dibuat pena ketek cie, tak perlu pena ada nama dong. Lagi dia lagi catatan ketek sih. Kecil utak kuayanya, kuahnya semua, kau manfaat ilmu. Adikku tiba di rumah kalau dah hadir induk barehot loh. Ikut tadinya abang orang jadi seperti itu. Ustaz ilmu itu penting loh. Aco obat tangka mungkin karena awal pun ada ilmu. Kadang-kadang karena kasihan ini sampai malah yang waktu yang kira-kira awak kurang ilmu. Banyak masalah itu timbul karena kebodohan awak. Itu masalah. Jadi besok-besok kalau beribadah itu dibawa buku, bawa pengajian, ya, Ustaz kajiannya sederhana aja, penyakit kok laba langsung mampu masalahnya, nggak aja bau coba lebaran tuh pada Nabi Akbar. Abang ada ilmu yang itu. Kamu tiap tadi akbar itu nggak pernah mencatat anu kecil Ustaz. Katakanlah ayo. Kalau ada ciri-ciri bayang-bayang kapoligami itu paling dekat. Kamu bahaya itu Islam. Pelajaran mereka itu nggak ada cari lama-lama sih. Dicatat anu kecil Ustaz. Yang penting-penting itu. Apa yang awak seorang berilmu kalau beribadah menyatakan sholat itu berbeda aja orang kurang ilmu. Itu beda. Kalau orang kurang ilmu sholatnya lapar, udah capek-capek sih sudah kurang kayak.
jo sunnah, kau jo ada sholat, jo berilmu. Lama sholatnya itu. Awak jadi makmum ya aman tadi kan? Ya kan? Kadang-kadang kan capek itu sholatnya ya. Awak jadi makmum itu takut ketinggalan awak. Batuk-batuk sama dulu ke Poca di Jakarta, lalu malah untuk Jakarta setelah Jakarta nggak udah naik pos sampai apa? PPD apa? Bakaja, sesak luar itu masih banyak kalau salah-salah tuh. Awak bagaimana belakangnya? Kiro ini kilesnya, lu aja di ruko tuh lawan kilo. Awak bantunya sujud. Kurang. Parah lu. Kalau mau ibadah tujuh ilmu, rasul meresapnya nilai ibadah itu ke diri awak. Itu masalah. Kenapa salah pokok nak merasukkan sholat itu nikmat, nak merasukkan aduh ketenangan melakukan ibadah, karena kerajaan hanya sekadar melapi utang masalahnya. Nak mencari pahala, nampak yang dia tidak diazab dengan sholat, lah sholat dia. Makanya kata Rasulullah SAW, ada orang sholat itu, dia tidak selesai sholat tapi tidak pakai pahala apa-apa. Memangnya tidak ada dosa meninggalkan sholat tapi pahala tidak ada. Rugi awak. Tapi tidak. Puasa orang berilmu juga orang berilmu juga beda juga. Orang tidak berilmu puasanya mulai setelah makan sahur, lalu sudah beda. Itu boleh itu bukannya kok. Tapi kalau orang berilmu tidak begitu. Tahu bagaimana ada berpuasa itu. Sampai bergaul dosa istri, tahu ada itu. Jadi dilecehkan ada kecil itu. Ilmu yang sederhana itu jangan ada dilecehkan. Membaca basmalah itu jangan ada dilecehkan. Itu ilmu memang ilmu TK itu, tapi faedahnya lebih dari profesor. Baru itu Ustaz. Kadang-kadang kita kajian jarang membaca doa ketika mau berkumpul dengan istri. Banyak kan kurang ilmu. Yang enggaknya melecehkan hal-hal kecil tadi. Padahal efeknya besar dalam kehidupannya. Karena apa sampainya melecehkan? Yang kurang ilmu tadi. Nah itulah pentingnya berarti. Jadi itu beberapa ayat menerangkan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, tadi. Ya fa'ila waladina amanu minkum wa la yutu ilma. Apa maksud itu? Allah mengangkat derajat orang berilmu lebih tinggi dari orang beriman. Bahwa keimanan yang ditopang oleh ilmu itu sangat tinggi nilai insya Allah. Karena iman ditopang oleh ilmu yang mampu menjawab syubhat-syubhat, menjawab argumentasi-argumentasi. Contoh-contohnya yang lagi viral ya, tentang itu orang-orang yang melemahkan iman kita. Keceknya pokoknya. Mengalah Tuhan berbuang tolong. Ada orang yang kecil itu. Kalau anda berilmu, ya tentu Tuhan kuasa. Mengalah tolong orang masih awak. Ada yang gitu. Kan ada orang-orang yang kecil. Tuhan mengalah tolong kan? Ada yang itu. Ini tak ikut aku contohkan bantu argumentasi orang-orang yang opininya itu sebetulnya menancap jauh ke akar iman orang beriman. Banyak orang tak tahu dan tak bisa mau penyakit anak dua. Ada yang itu. Ada yang saya masih jauh. Kan Allah Maha Kuasa, Allah kue gitu. Kalau itu Tuhan lemah terlalu luang tolong maksudnya. Kini betapa banyaknya masalah-masalah akidah yang di-share di media sosial, banyak orang tidak bisa jawab, menyerah tanpa tahu jawabannya. Allah Maha Kuasa, Allah tahu aku tidak minta tolong. Karena hakikat menolong Allah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan menolong Allah kita akan ditolong Allah. Intan surullah yang surkum. Allah tidak perlu. Allah hanya menugaskan mereka sebagai ibadah kepada Allah, ditolong dikali habis saja. Kalau Allah tidak mau menolong Allah, tidak butuh buktinya. Yang membagian bumi kaum manusia, yang menenggelamkan umat Nabi Nuh, butuh nggak Allah bantuan? Tidak, bukan kali itu. Cuma Allah memberikan
untuk melakukan ibadah. Kalau tak baraja awak, sakit kini. Kini kau kuasa kurang tu, nanti itu. Nyo ditanamkan keraguan ke dalam jiwa awak. Nyo ada katanya Islam itu buruk. Yang penting ditanamkan ke dalam keraguan awak sesuatu yang membuat awak kurang cinta kepada Islam, kurang cinta kepada Rasulullah SAW, kurang cinta kepada orang-orang yang menjalankan Islam. Itu cara dia. Dikeceknya awak fanatik, dikeceknya lagi ko dan iko. Banyak istilah-istilahnya untuk menyanyikan awak, menjatuhkan semangat awak untuk beragama. Banyak sekali. Kalau wajah baraja karena ini. Betapa banyak orang tak balik agamanya gara-gara itu. Semakin hari kiamat mendekat, akan semakin berat fitnah-fitnah itu. Terutama fitnah seperti ini. Maka kalau tak baraja, awak masih merasa beriman, padahal banyak sekali anak-anak awak yang suka melawak ajaran Islam. Dia ni untuk buat konten segala macam. Dia tak tahu itu perbuatan kufur, mengelola ajaran agama. Siapa yang mengajar mereka? Siapa menasihati mereka? Kalau orang tuanya nak belajar agama, kalau guru-guru yang di sekolah tidak menasihati murid-murid mereka, apa lagi penyakit kawin dan sejenis sekolah? Binatang saya ada pelakuan lagi ini di ketuanya ikut model gaya miliknya. Banyak nyo buat keraguan ke dalam hal-hal yang sudah pasti dalam agama. Keharamannya nyo ragukan. Itu cara ini. Makanya selalu awak dakik judi agama supaya dapat siraman taruhi. Karena kan iman itu nyelus suatu iman kok. Perlu babari. Kau tidak pernah dengan pengajian, lama-lama ya itu aja. Lalu jadi ilmu itu hanya kokoh lagi. Tahu lah hujahnya betul, dalilnya betul. Maka awak tidak ragu tentang keyakinan awak. Kini itu kalau ada baraja banyak sekali syubhat-syubhat argumentasi yang menyesatkan tentang agama. Dikecilnya kalau konten-konten agama candu begitu. Memang salah kalau candu agama. Orang candu sholat bagus lah. Gimana salahnya? Nyanggap negatif bahwa itu menjalankan agama. Sementara orang-orang yang jelas-jelas melakukan penyimpangan secara fitrah, secara akal, nyangkat-angkat. Azan. Satu lagi. Jadi ndaknya apa kan, ndaknya salah. Nyanggap itu cara-cara modern, toleran, macam-macam lah bahasanya. Jadi itu apa hati-hati. Orang menjalankan agama kok dilabeli dengan label-label yang ngomong supaya malu, ragu, keder seorangnya untuk menjalankan agamanya. Takut dituduh radikal, dituduh itu. Bukan berarti awak menyuruh orang radikal, tidak. Cuma yang ditafsirkan salah. Katanya kalau tidak mau wassalam lagi di perempuan, anda bukan malam radikal. Radikal di mana? Anda yang radikal. Aturan Islam. Katanya kalau menilai orang luar Islam itu kafir, orang yang di luar Islam pun menilai Islam kan? Tapi kan dapat malah orang mengician jauh lanjut orang non Muslim dengan kafir boleh naik dulu sekilo, ada tidak? Ada orang kan? Hah? Tiba parkir kan geser atau orang kafir tak? Ada begitu aja. Kan ada orang. Nyawa itu caranya gini. Banyak tuh. Boleh dibaca indikasi radikal gitu. Ajak pula awak. Gentar dia itu. Tapi awak bukan jawab bersikap radikal. Enggak betul awak. Apa itu radikal itu? Orang-orang penguasa yang sah. Ya tak boleh. Memfitnah penguasa tak boleh. Bukan berarti diam untuk kesalahan penguasa.
bukan itu loh. Tapi tidak ada urusannya awak di situ, jadi terurus, ya kan? Ayam di kanan kita urus, aku akan bicara politik. IKN menjadi isu loh para ibu-ibu yang tukang masak nasi goreng kadang-kadang. Kalau urusan ibu bicarakan IKN lah, ya kan? Penjual bakso kebijakan akan berubah-ubah. Lalu mereka bicara, kita mau waktu sini. Makanya kalau orang berilmu, talimunya tidak perlu menenang, tidak perlu pengijian dan tidak perlu jago. Nah itulah artinya apa? Jangan awak perlu keder karena ada tuduhan-tuduhan. Selain awak ia harus bisa menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan. Karena bang ini banyak itu, ya kan? Baca murid cara jika dianggapnya radikal. Nah, radikal awak kurang dari banyak tipahu itu rohnya apa nama kecil radikal. Nah itu kan ada banyak kecil radikal. Kenapa waktu itu radikal? Ada orang radikal di situ. Nah, penafsiran mereka kita tidak terima. Tapi cara-cara kekerasan yang tidak dibuat aturan Islam kita juga tidak terima. Dengan pula anda menuduh kami dengan ini, berarti itu resiko. Tidak. Kami bukan seperti itu, ya. Kami meyakini penegakan hukum ada di tangan penegak hukum. Penceramah hanya sekadar menjelaskan mana yang salah, mana yang betul. Ada pun moroboan apa gali-gali orang, nah, ada urusan ustaz-ustaz tuan ibu jamaahnya lah, roboan tuan, itu ada tua di situ, itu urusan ada hukum. Itulah masalah kehormatan penguasa wajib dijaga. Tidak boleh awak bincang-bincang buruk-buruan. Jaga penguasa deh. Tetangga awak dia kemudian awak ujian kemudian buruk-buruan. Tapi karena nasan tadi dulu sampai sholat isya selesai. Kalau mau masih siap selesai. Allah pada bagian kedua ini kita akan bicarakan tentang pentingnya menuntut ilmu dari dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi diantaranya sudah kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW setiap pagi beliau memohon kepada Allah, yaitu dengan doa yang mungkin layak untuk kita seluruh kita menghafalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ya, aku mohon kepadamu ilmu manfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi merupakan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kenapa? Tadi kita sahnya, benarnya akidah seseorang dengan ilmu. Taunya hal-hal yang merusak akidah dengan ilmu. Sahnya ibadah seseorang dengan ilmu. Taunya ibadah yang sah, ibadah yang tidak sah. Ya, bagaimana seorang bermuamalah jual beli, dia harus dengan ilmu juga. Akhlak yang mulia harus dengan ilmu juga. Ya. Maka ilmu disebutkan Rasulullah SAW, bang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu itu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia telah menempuh jalan menuju surga Allah SWT. Yang ketiga, hadis Nabi SAW menyebutkan, "Man yuridu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendakkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia paham tentang agama. Para ulama menjelaskan hadis ini, khairan di sini adalah umum, nakirah. Ya. Apapun bentuk kebaikannya, kebaikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, muamalahnya, ya, berbagai perkara hidupnya khairan, ingin dapat kebaikan, Allah berikan kepadanya kebaikan, Allah jadikan dia paham tentang agama. Bukan Allah katakan Allah apabila cinta suatu kaum, Allah jadikan kaya dia. Tidak. Tapi Allah jadikan dia paham tentang agama. Baik. Ini tidak akan saya syarahkan. Yang ana maksud sekarang ini, Ustaz kami kula lama menuntut ilmu, tapi tidak dapat jo ilmu tu lah. Tu nang kena tarasul ilmu. Dan kedua adalah apa taraf-taraf menuntut ilmu tu. Iko hijrah baru 3 bulan dan dibahas apa? Ya. Bisnis syariah. Hal-hal yang
Kalau baru-baru bertaubat itu Nabi perajai akidah dulu, mengerti bagaimana beriman kepada Allah. Rukun iman itu mengerti makna dari beriman kepada malaikat. Apa maksud beriman kepada kitab-kitab suci? Bagaimana beriman kepada para nabi? Apa maksud beriman kepada hari akhirat? Bagaimana pula mengertinya kita beriman kepada takdir dan aiku kini kuman. Ada masalah baru dalam model orang sekarang berhijrah itu. Ada orang lain. Kalau yang tadi new hijrah, new ikuti kaji-kajian yang tabligh akbar saja. Tabligh akbar kok hanya seperti makanan cepat saji. Kalau tidak pandai-pandai bisa sakit paru dan habis tu. Baru itu. Tabligh akbar kan berbicara masalah topik luar melebar kemana-mana. Kalau orang belum tak biasa menuntut ilmu, dia tak dapat menyimpulkan apa yang disampaikan tu. Ditanya, kajian Ustaz, mantap Ustaz ni. Baru cuma Ustaz tu, lama. Tak ngantuk ngaji tu. Ya pun sampainya, ya lama kajiannya. Pokoknya terasa kaji tu. Tapi dia tak bisa jawab, terasa tu, terasa je. Tak bisa dia lainnya. Nah itu tadi, ditulis, dicatat. Jadi bagaimana menuntut ilmu itu Ustaz? Yang pertama tahu nan pokok-pokok dulu. Pokok-pokok masalah akidah itu dipelajari dulu. Ya kan? Sudah tu alai membaca Al-Quran lah betul. Cara wudhu lah pandai. Cara-cara tata laksana salat, pokok-pokok dalam ibadah, pokok-pokok dalam muamalah, pokok-pokok dalam berakhlak. Itu dipelajari dulu. Kok enggak baru hijrah 3 bulan pertanyaannya kok Ustaz luar biasa. Masalah bisnis istilah, bank inilah, itulah. Mengadakan event-event yang luar biasa tentang ilmu-ilmu kontemporer dalam masalah Islam. Iyo penting. Tapi kalau menangguh itu kalau awak baru pandai berenang di sungai, jangan tajun kalawik laweh. Tenggelam deh kok pancing awak pendek, jangan baik kata ngalawik memancing ikan angin apa di sana. Turun lah peda menyalam ke bawah, ya tak? Lalamu napasnya. Ada pek mutiara ikan yang gadang-gadang ini. Kalau ikan yang gadang-gadang itu di tengah lawi dah, di pinggir lawi tu. Jadi nang ketek-ketek lo dikumpul dulu. Jadi hadiri kajian-kajian rutin, nah membahas akidah, membahas pokok-pokok ibadah, itu yang jadi hadiri. Sayang Ustaz nama nyampenya ndak ada nan viral, ndak Ustaz media sosial itu yang masalahnya. Kini kok penyakit sukunya beraja ke Ustaz nan viewernya yang apa namanya itu pengikutnya itu nan 1 juta lebih itu sanang aja itu. Ilmu nan sabana ilmu itu nan dirutini. Sekali awi itu diminum ini seteko enggak baik itu dong. Kalau awi diminum seketek baik itulah untuk ilmu itu saketek bansuansu baswawaknya yang suansu kaji itu enggak bisa diborong untuk itu dari ilmu itu. Sedikit belajar seketek minggu ku ada Allah majlis rutin baik itu. Nah ada orang yang baru hijrah nanti pada apa? Bab hajar tahzir mubtadi'. Masya Allah. Kare tadi itu. Celananya enggak dari setengah power setengah bati doh. Kurang ragu-ragu menjalan sunnah. Ustaznya ragu-ragu menjalan sunnah mali awak dia pengajiannya. Macam-macam komentar. Iko fitnah kok. Jadi ada 2 bantu orang hijrah kok. Ada yang baru hijrah dulu tapi level pengajiannya adalah masalah-masalah yang rumit-rumit tapi hal yang jale-jale tidak jale. Nah, tentang akidah, tentang ibadah tidak tahu. Makanya mengambang hijrahnya tuh. Nanti lah ya dulu baru hijrah dulu. Nanti bahas apa? Mauqif minal mubtadi'. Bahas hazar wa tahzir sana, tahzir sini, hantam sini. Ada juga itu tuh. Iko sadonya supir nang ogal-ogalan membawa oton.
Basabah mantu ilmu tu. Mamakan wakatu. Siswaan wakatu mantu ilmu tu. Baraja ke guru nan jaleh di manyo baraja. Di manyo baraja nanti ilmu. Ndak tiba-tibanya viral, koe mantap ba kejiwa. Tahu wak lima kandangnya mantu ilmu tu para lu. Dinyo manusia gurunyo. Itu cara-cara. Jadi amun nak membahas tadi tu jaleh tu pantung tu lah jaleh dari jaleh dia. Tapi kini caronya bah tu yang ibu sampean. Caronya bah. Kenapa ambo kritik baik kau? Kalau seandainya kerja rutin bantu ikut kau, masya Allah. Kerja rutin kalau untuk kau ramainya, ayo mantap dakwah salaf di padang kau. Tapi sayangnya rami untuk kau kalau ada ustaz di luar daerah. Kalau ustaz Ciko nama nungguan situ hari nama ibu saya tarik hadir 5 orang, 10 orang, 3 orang, tak berapa orang hadir. Padahal dengan sabana mana kaji nanti biar ketek-ketek dulu. Dia langsung mengerti wak dulu, baca Al-Quran lah pandai. Ngerti tajawid tu, makhrajnya, itu penting tu. Ada orang lah hijrah tu 5 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang masalah wudu'nya tak jaleh. Baca Al-Quran tak bisa. Kan bahal bentuk itu. Kajian kitab Tahawiyah, kitab Wasatiyah kajiannya tu. Fathul Bari kadang-kadang kajiannya kan bahaya. Cara-cara wudu' anda tahu dah. Jadi dimulai di dunia yang sederhana dulu beraja. Jangan tak kaja-kaja untuk ilmu tawa. Itu yang maksud ambo. Kalau untuk ilmu kau jaleh tadi dalil-dalilnya awak caduan, tapi baca caronyo. Itu. Jadi guru jaleh di mana beraja itu yang penting dulu. Lainnya beraja ke ulama. Jam kalau guru kau samo jo belajar kedokteran ke dukun. Keceknya yang ahli Islam, ahli Muslim nyo beraja ke orang kafir sini. Itu lucu itu. Masa menafsirkan Al-Quran dan hadis berajanya ke orang talis, ke orang pikiran tidak beriman dengan Allah Rasul, gimana? Jaleh. Atau nyo dalil-dalilnya mimpi. Apalagi ka wali-wali nang gilo, orang gilo wali. Orang sehat saya tidak wali, orang gilo lo di wali ni. Banyaknya orang antri menyambui wali nang gilo tu, kan tu video banyak video itu. Itulah galak lah orang gilo kan. Ayo kalian kok lebih gilo jo ambo kok cengok. Ba itu kebodohan orang do agama, nampak. Ba itu banyak kebodohan orang do agama. Jadi kalau kabar aja, yo serius. Ngerti dulu cara wudu, salat yang betul. Pokok-pokok akhlak, birrul walidain, baik-baik dengan tetangga, itu dipelajari. Kondak kajilah tinggi-tinggi nanti bawah ndak donan jaleh. Itu bagi cik orang semua berenang dekat kaki nak sampai ke tanah koi wah. Jadi itulah nasihat ambos ketek kau orang kampung ya. Sekali-kali kurang kampung pandainya berang-berang saya ustaz kena pulang-pulang kampung sekali-kali berang-berang dari dia kan. Baik, itulah nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan antum semua selalu rajin hadir masjid ilmu. Kalau hadir bawalah catatan, dicatat dalil-dalil yang terdanga, poin-poin penting yang terdanga ya. Kemudian mungkin bisa disimpan baik ko jo anak awak bisa lo cerita jo anak-anak awak. Abi tadi ada kajian nak cik ustaz ko kan anak awak senang lo. Kadang-kadang nyulah dibahas 10 kali topik yang sama tu banyak yang bertanya ke ustaz tu. Kenapa? Dia tak mencatat. Tak mencatat. Itu masalahnya. Ya dicatat, sampai itu dicatat. Gitu. Barangkali itu aja. Beko kalau tak panjang, beko berikutnya kita buka sesi tanya jawab lah. Pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja ya, jangan barik-barik. Barakallahu fikum, silakan. Pertanyaannya langsung atau pakai catatan? Tulisan. Baik, ada masuk cik kau. Sambil bansuan-suan dibacoi kau dulu. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum orang yang tidak mau belajar agama karena takut mengetahui hukum suatu hal
disebabkan belum mampu mengamalkannya. Pintar lo ujanya enggak, ya kan? Ba aku alun siap berusaha orang lah ingin menikah lah makan loang guys, berarti makan kamu bisa berusaha oleh lo nyabai ko dan wajib dipelajari ko dua para karo. Yang pertama hal nan wajib dulu. Nah, iko ndak bisa balasan mampu mengamalkan, anak ndak mampu mengamalkan. Dan lu bisa sholat, Ustaz tuh ndak berjaya sholat doh. Ndak muah itu doh. Karena belajar wajib, mengamalkan wajib. Makanya ulama menyebutkan bukan setiap orang nama ajar ilmu dia harus mengamalkan ilmu. Ustaz bicara masalah infak, tapi Ustaz ndak punya fikih bagaimana infak doh. Dia wajib menerangkan, mengamalkan tergantung kemampuan. Kalau tidak syarat orang nama nyuruh itu inyo harus sempurna, tidak ada syarat itu. Ayah tidak sholat, nyo wajib menyuruh bini jo anaknya sholat walau nyo tidak sholat, walau nyo tidak sholat. Amaknya tidak mesti urat, tetapi nyo wajib menyuruh putrinya mesti urat. Nah, itu dua hal yang harus diketahui. Baraja wajib mengamalkan ndak baraja nak mengamalkan karena dua skor itu. Nah, jadi ndak ada lo hujah itu. Memang kata Rasulullah SAW kalau lo mampu mengamalkan jam baraja, nyo mampu mengamalkan tuh lah tahu dalil-dalilnya bangki iman nama ngangke untuk amal tuh. Pertamanya nak mau berzakat loh, lah dapat keterangan berapa beratnya hukum bagi orang tidak berzakat. Di situnya aja ilmu tadinya baru berat. Ilmunya membuatnya supaya beramal. Jadi bantu iko lah banyak loh pikiran orang tuh. Patang tuh adalah pertanyaan seketika iko tuh. Ini jadi iko. Keceknya Ustaz, kan orang kan kue imannya, tauhidnya, walaupun banyak dosanya masuk surga. Nah, ya kan? Jadi awak pak kue salah tauhid awak, ndak baalo melakukan maksiat. Yang penting tauhidku mantap loh jalannya kan tuh. Nah, disabuilonya hadis di toko semacam. Kira-kira apa itu? Jadi pandai lo nyo nak baraja kecilnya, tapi pandai lo mengaji gitu. Tapi mengajinya bah supaya menolak ajaran agama itu berbahaya loh ini. Berbahaya. Aiko nggak bantu penyakit ndak tahu deh. Itu para lu baraja. Pertanyaan bantu iko subhat lu dipikir naon. Aiko baiknya jo ilmu harus baraja. Karena orang bertauhid kalau benar-benar itu bertauhid tentunya mengamalkan gitu. Ada pun ceritanya ahli toko itu membuktikan keutamaan tauhid. Baku membuat cerita baru orang yang tidak bertauhid pun, tidak beramal pun tauhidnya akan sempurna enggak. Baik. Karena jika mengetahui suatu hukum, hisabnya lebih berat daripada hisab orang yang belum mengetahui. Di mana pula tahu kalau antum tidak belajar sholat, ya, lebih berat juga hisabnya. Apalagi tidak sholat, tambah dua hisab. Jadi awak itu baru bisa beramal jo ilmu. Dulu awak kan tidak tahu hukum isbal, kan tidak tahu. Telah beraja baru awak amalkan. Sekarang kok mana ajaran bisa diamalkan? Tidak bisa mengamalkan karena maleh atau karena memang tidak mampu, itu beda tuh. Harus bedain. Yang tidak dihisab kalaunya memang tidak mampu, beda lain. Ya dilakukan. Tapi karena maleh dihisab. Ya, tidak beramal kanai, ya, tidak beribu juga. Baik. Bagaimana para ahli ilmu, ya, bagaimana para ahli ilmu yang mengaku ahlu sunnah, tapi suka mencari perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kok syubhat lo kok? Orang salafi kok memacah dakwah. Kok nggak panjang seketik kok? Angin telinga di petang nanti kok. Karena syubhat.
Itu. Orang Salafi adalah orang yang mendakwai persatuan. Apa maksud persatuan? Nah, ikut kaji dulu. Kalau udah ini yang bersatu tuh apa? Lain namua bakumpul jo jamaah yang nyongwe, itu bersatu deh tuh. Jo ormas yang gue itu bersatu deh tuh. Kalau orang Salafi menyebut persatuan di dalam Islam di bawah Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat. Ikut tidak membaca balah dong, mengembalikan orang yang terpencar-pencar ke jemaah yang sudah ada di masa Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Tidak membaca balah dong. Yang membaca balah, nama membuat organisasi lalu organisasi yang dijadikan dibaca no ayat. Waqtasimu bihablil jami' wa la tafarraqu. Apalagi kalau sudah mulai kampanye. Keluar di partai membaca balah kecil kan. Keluar di ormas yang gue mencobalah, padahal yang membayar ormas kamu sebagai umat. Ini kenyataan betapa umat terkotak-kotak gara-gara ormas ini. Kalau bukan dari ormas ini nggak boleh ceramah di masjid ini. Kalau bukan dari ormas ini nggak boleh bangun masjid di sini. Nyata kita bicara. Bahkan ormasnya ditonjolkan lebih daripada Islam. Sampai-sampai kalau nggak jual ormasnya, nggak masuk Islam, nggak masuk surga. Bahaya. Saya kok kini kok ditanya ormas tuh, mendakwai orang ke ormas. Karena apa baik itu Ustaz? Karena kalau kurang anggota ormasnya, pemasukan untuk jalan ormas kurang, makanya dakwah salafah dimusuhi. Kalau mengajak orang kembali Al-Quran dan Sunnah, banyak orang melepaskan baju-baju ormas yang ta'assub fanatik, merupakan sifat jahiliyah itu dibersihkan. Sehingga orang tahu mana yang Islam yang batuah, mana menjadikan Islam sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsunya berbeda. Kita bukan. Makanya Syekh Muhammad Wahab kalau dikatakan Wahabi memecah belah apa semua tuduhan itu begitu. Kitab Usul Sittah yang pertama tentang tauhid, yang kedua apa? Wajib menjaga persatuan kaum muslimin. Yang ketiga wajib taat kepada penguasa. Yang mengajak persatuan itu orang-orang yang mengajak bersatu kepada Al-Quran Sunnah di atas pemahaman sahabat. Ini yang mengajak bersatu. Kok adalah konsep begitu? Umat kok pecah belah nah, dibuat lo ormasnya. Tuh ormas lo tak berhasil lo, tiba lo orang hebat cilai, dibuat lo ormas. Ala bara kelompok lo. Kecilnya tak lo, gagal lo ormas lo, tiba lo ormas cilai. Sama tujuannya memersatukan, tapi yang hakikatnya memecah belah. Hakikatnya mencoba lah. Karenanya mengajak orang kepada suatu kelompok. Yang tidak mau bergabung siko, dia katakan memecah belah. Orang yang keluar dari siko diancam dengan ayat-ayat, wah memecah belah agama, jamaah ini tidak boleh, jamaah nggak boleh memecah belah. Gitu. Padahal ayat-ayat menyuruh semua bersatu itu bukan di atas ormas, di atas agama Islam dengan pemahaman para sahabat. Itu semua ayat menyuruh kita bersatu maupun hadis Nabi SAW. Dan ini yang kita ajak umat bersatu, tanggalkan baju-baju fanatik Anda, baik partai ormas yang memecah belah umat ini. Dan sampai lo diklaim lembaga-lembaga negara milik ormas tertentu, sementara di sana sini mengatakan kita harus bersikap moderat, tapi dalam kenyataan perbuatannya bohong belaka. Kadang-kadang sesama komunitasnya mengatakan lembaga negara ini hadiah buat ormas kita. Ini pernyataan apa seperti ini? Ya berarti mereka ketika ngumpul-ngumpul dengan komunitas mereka punya rencana klaim-klaim yang tidak benar. Ini memecah belah umat. Klaim-klaim seperti ini berarti kan itu menyesal, bocor, diketahui oleh orang banyak pernyataan seperti itu. Ini bukti bahwa selama ini mereka dalam ormas mereka mengklaim, mengkapling dan menganggap orang di luar ormas mereka tidak berhak. Itu lalu selalu mengatakan mereka lah orang yang paling Pancasila, terus gitu ngaku gitu terus. Pernyataan ini yang membuat umat ini sekarang lemah, fanatik dengan ormas, bukan mengajak kepada pemahaman salafus soleh
Bagaimana sahabat dan para tabi'in memahami agama yang mulia ini. Ini hakikat. Betul. Rasulullah SAW juga dituduh memecah belah. Alihada jama'tana ya Muhammad. Ketika Rasul memanggil orang-orang kafir Quraisy, untuk ini kami kamu memecah belah persatuan orang kafir Quraisy. Iya. At-tauhid yufarriq baina syirki wa tauhid. Ada beda antara syirik dengan bid'ah dengan sunnah. Iya, dibedakan. Harus ada perbedaan. Ini bukan memecah belah, tapi perbedaan. Tapi perlu dipahami, setiap perbedaan perbedaan pendapat, khilaf, bukan berarti berpecah belah. Harus pahami juga. Berbeda pendapat bukan berarti berpecah belah. Yang dilarang berpecah belah. Berbeda pendapat itu sudah kenyataan. Maksudnya Pak Ustaz, karena ada sebagian ikhwan memahami ketika pendapat si A berpendapat dan pendapat si B, wahala bapak cabala loh. Ini nggak paham masalah. Berbeda antara perbedaan pendapat dalam masalah ilmiah, ijtihadiyah dengan berpecah belah. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad berbeda pendapat banyak hal. Imam Syafi'i sendiri dengan gurunya Imam Malik juga banyak berbeda pendapat. Apa mereka berpecah belah? Di masa sahabat ada perbedaan antara sahabat? Apa mereka berpecah belah? Tidak. Nah, maka kita mengikuti manhajus salaf bukan hanya sekedar manhaj masalah mauqif dengan hukumah, dengan pemerintah, akidah, tauhid, salam, tidak. Juga manhaj kita di dalam berbeda pendapat harus mengikuti manhajus salaf. Bagaimana sahabat berbeda pendapat? Ikuti mereka. Mereka tidak berpecah belah. Maka para pelajar-pelajar, para jamaah, kalau ustaz berbeda pendapat, enggak perlu lo di nyalo-nyaloan di media sosial lo. Dia adu domba, kadang-kadang dipotong video ini, dipotong video ini, dia adu. Atau dicari video-video yang sedikit-sedikit menyinggung ustaz di sana. Kok penyakit dalam dakwah. Yang banyak bermasalah itu bukan antar ustaz sebetulnya, adalah para fan-fan ustaz itu. Dibagi-baginya lah, kok ustaz kibar, kok ustaz doktor-doktor, dibuatnya fak-fak sendiri, dia sendiri yang membagi-bagi, lalu dikomentari ini, komentari itu. Coba orang-orang tidak berilmu ini diam, laqallal khilaf. Makanya saya lupa, seorang salaf mengatakan, kalau seandainya orang-orang bodoh diam, sungguhnya masalah perpecahan itu sangat mudah selesai. Terkeberang tawi secelama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon izin. Saat ini ana lagi ta'aruf dengan seorang akhwat dan insyaallah akan segera menikah. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan ta'aruf ini berlanjut ke nikahan, ya, pernikahan. Mohon doanya Ustaz. Nah, alhamdulillah sudah doakan agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum ya ikhwan, ketika ada ikhwan minta didoakan, doakanlah mereka. Ya, ibadah bagi antum. Tahu-tahu antum juga didoakan malaikat. Jangan malu. Masuk aja kan. Nah, itu. Aku yakin dari itu. Kalau ke hijaunya kayak itu pasti masuk aja itu. Kan? Jadi rajin mendoakan awak supaya doaan malaikat, ya kan? Takabur doa itu kan beruntung tuh. Baik. Bagaimana kiat-kiat agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu, Ustaz? Pertama, kenapa orang tidak pernah bosan minum air aja makan nasi? Karena nyumara subuh. Nah itu. Kalau nyumara subuh tuh tidak akan pernah bosan. Kalau nyumara subuh tuh tidak akan pernah bosan. Dan kedua baik itu, tuntut ilmu itu dengan bertahap. Karena kalau dikumpul sekaligus itu membuat bosan. Terasa barik, terasa susah, itu membuat bosan. Makanya qiyamul lail mendidik diri awak. Qiyamul lail pokoknya mulailah 3 rakaat, 5 rakaat, ya suansu. Bangun sekali malam langsung 3 balik rakaat atau 20 rakaat. Tentu ya ngilu-ngilu pinggang habis itu dah. Tiba ke
kebosanan. Dididik diri waktu. Dia diansu-ansu. Belajar dengan sabar. Ya. Kemudian juga begitu. Ikuti majelis yang rutin. Pengajian yang rutin. Kau enggak mulai di Selasa 3 halaman lah pindah ke masjid lain. Nah, itulah pindah itu enggak dapat ilmu. Selesaikan satu-satu. Insyaallah antum akan merasakan dapat ilmu. Itu diantaranya. Yang kedua, yang ketiga adalah iya, sama-sama bersemangat suami istri untuk ilmu. Kemudian jangan berteman dengan orang-orang yang melemahkan semangat. Apalagi berteman ashabud dunia. Memang berteman dengan, memang Rasulullah SAW menyuruh kita akan mencari teman yang baik gitu. Kadang-kadang berteman dengan orang-orang yang mewah-mewah itu lah. Kadang-kadang tak pikir, mbak aku ada yang punya menteri koto cik lama oleh. Jadi memang pengaruh, bukan nggak boleh. Maksudnya di sini berteman di sini adalah selalu mencari teman yang kaya-kaya saja. Suka berteman dengan orang kaya saja. Bukan nggak boleh berteman dengan teman yang boleh. Tapi kadang-kadang apa? Kalau teman tadi melumpuhkan awak, kalau teman kaya rajin ke majelis ilmu, itu mancak kawan. Yang dimaksud kawan yang sibuk di dunia, bakawan dia ini. Itu tuh menggelincirkan awak. Tapi kalau kawan kau kayo, rajin ilmu, bagus, contoh, tidak masalah. Apakah tip dan metode yang bagus untuk menuntut ilmu? Sudah dijelaskan ya. Barakallahu fikum. Hah? Agak sama. Kalau sama di lah cukup itu. Di dalam fikih banyak perbedaan pendapat. Jika kita mengambil pendapat A, tapi kita mengerjakan pendapat B. Tapi pendapat A dan B memiliki dasar. Apakah kita berdosa? Jazakumullah khairan. Baik, begini. Di dalam memilih pendapat ulama ini ada thalibul ilmi, ada orang awam. Kalau orang awam cukup apa yang dijelaskan oleh ustadznya. Ini yang rojih, dah ikuti itu. Karena tak mungkin nyo akan meneliti, tak mungkin nyo akan melakukan pengkajian. Kalau seorang thalibul ilmi, dia boleh mengkaji, dia boleh melihat, dia meneliti mana lebih kuat dalilnya. Tuh. Yang kedua, boleh mengamalkan mafdul dari afdal. Nanti sebutkan contohnya. Jika di situ ada maslahah, contoh, banyak pertanyaan ulama ditanya tentang, seperti Syekh Al-Albani tentang apa hukumnya kita menjaharkan basmalah di masjid itu, jahar basmalah, sholat jahriyahnya. Sedangkan yang berpendapat yang lebih kuat pendapat sir. Nah, apa jawab ulama? Ketika ini ada masalah dakwah dan masyarakat itu sudah terbiasa dan tidak mengerti ada perbedaan pendapat di situ, itu antum jahat. Demikian pula masalah jumlah rakaat tarawih, gitu. Boleh. Ini kan maksudnya pendapat dia lebih condong pendapat A, tapi namanya pendapat B. Contoh juga ada pendapat di sini yang akan datang dekat nih. Akan viral juga nih pertanyaan seperti ini. Antara hari Arafah di Indonesia dengan di Saudi, kalau tidak sama, apakah kita ikut Arafahnya di Saudi, puasa Arafahnya, atau di tanggal di Indonesianya 9 Zulhijjah? Mana yang benar pendapatnya? Ini khilaf qawi, khilaf ulama al-sunnah, semua ada masalah ini. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat ikut ru'ya baladihi, di mana dia tinggal, ikut di situ. Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dari pendapat ikutnya kapan orang wukuf di Arafah, masih pendapat punya hujah yang qawiyah, gitu. Nah, kalau dia mendapat pokoknya milih pendapat ikut orang wukuf di Arafah, tapi orang yang di kampungnya itu semuanya ikut apa? Untuk pendapat tetap tanggal 9 sesuai dengan negaranya. Mana lebih afdal dia? Tanazul ar-ra'i. Ibnu Mas'ud ketika menegur di masa Utsman kan memurnikan salat di Mina. Ditegur oleh Mas'ud.
Lalu Utsman jelaskan, karena di masa Utsman bin Affan itu banyak orang yang baru masuk Islam, yang jauh-jauh dari wilayah Islam berhaji. Utsman bin Affan dalam hikmahnya dia, kalau dia salat 2 rakaat di Mina, jangan-jangan orang yang datang ini nanti sudah pulang ke kampung dia salat 2 rakaat karena dia tidak dapat penjahit, dia harus nggak tahu. Maka dikritik oleh Rasul, tetapi Rasul tetap sholat di belakang Utsman. Kenapa? Mura'atul khilaf, mura'at jamaah. Karena ini tidak prinsip, tapi perbedaan pendapat yang boleh khilaf di situ. Maka kita demi menjaga persatuan boleh mengamal pendapat yang makbul ini, walau kita pendapat yang afdal. Nah, itu ilmu. Perlu diketahui, tidak bermasalah. Baik. Karena ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah mencari pendapat-pendapat yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Itu tidak boleh. Karena kalau lebih mudah, kalau lebih lama, rasanya cocok di hawa nafsu, tidak boleh. Bagaimana belajar bersabar di saat sabar sudah bukan pilihan dalam menghadapi ujian? Mohon nasihat Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan dan ujian seperti apa nih? Apa maksudnya ini? Permadahan. Permadahan? Gimana tuh? Permasalahan dan ujian seperti Rasulullah SAW. Sabar itu juga kepada ilmu kembalinya. Pertama, kalau dia tahu, ilmu yang harus dikasih sabar, ketahuilah bahwa segala apa yang terjadi pada dirinya di muka bumi atas kehendak siapa? Allah. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, berhusnuzon kepada Allah, bahwa Allah memberinya ujian bukan karena Allah ingin menyiksanya dan berbuat buruk kepada dia, tidak. Tapi yakin bahwa Allah itu memiliki yang terbaik buat dia. Karena Allah itu Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga, yakin bahwa Allah ketika mengujinya hendak mengangkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Yang keempat, bahwa di situ dia harus mengambil pelajaran. Di mana? Ketika orang lain diuji begini rasa beratnya, maka dia akan memiliki sifat nanti apa? Peduli dengan sesama. Tuh. Yang kelima, timbul dalam dirinya rasa syukur. Pamannya sakit gigi, lalu umur 30 baru sakit gigi. Dari umur 1 tahun sampai 29 tahun tidak pernah sakit gigi. Bara besarnya nikmat Allah. Iko baru setengah jam sakit gigi, lama rentak. Jadi bahara nikmat itu mengembalikan kita untuk bersyukur, menyadari betapa besar nikmat Allah selama ini yang kita tidak sah. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ujian-ujian itu membangunkan kita dari kelupaan kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kok sampai pemahaman ke situ, ayo jo ilmu. Nggak bisa timbulnya pemikiran itu langsung begitu loh. Nyo berbekal ilmu. Tarasore nyo bahwa yang pertama, ini semua kehendak Allah. Kamangarutu makia-makia leka berubah keadaan tuh. Maman sakit, orang sakit, kata Rasulullah. Orang yang ngeluh-ngeluh ya dapat ngeluh, tapi kalau sabar dapat mana mau dipilih? Karena bagaimanapun antum berteriak-teriak, kalau Allah kehendaki bisa berubah. Enggak, hanya pilihan kita ridha was sabar, menerima dan sabar. Dan kedua, jangan pernah suuzon kepada Allah. Ada orang mengungkapkan dalam kalimat-kalimat yang ini, yukhsa alaikum. Apa katanya? Apakah Allah nggak punya makhluk selain aku sehingga aku aja yang diuji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ini kalam khatir jiddan. Ada sampai orang mengatakan demikian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah akibat kurangnya ilmu, mengeluarkan kata-kata yang begitu kecil. Dia katakan, apakah Allah tidak punya makhluk selain saya sehingga saya yang diuji seperti ini? Atau dikatakan, saya nggak pantas untuk diuji seperti ini. Innalillahi. Ya ikhwah, banyak masalah-masalah masyarakat yang perlu kita penjelasan kepada agama.
Allah tidak pernah ingin untuk hal yang buruk. Asa antakrahu syai'at bahwa boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, tapi akibatnya baik. Banyak sekali efek baik di balik itu yang kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu husnuzon kepada Allah bahwa Allah menghendaki di balik ada kebaikan. Apa kebaikan? Banyak. Bisa pahala, bisa tadi nyadar kita dari dosa-dosa kita, nyadar kita selama ini tidak syukur kepada Allah, kita menimbulkan sifat peduli kepada orang lain. Ya selama ini kita kalau orang sakit gigi, sakit gigi aja lo, cengeng lo. Nah, baru kena sakit gigi baru tak. Nah kalau lah karena sakit gigi baru tak rasa, iya kamu pernah sakit gigi, sakit gigi itu, ya kan? Tidak. Nah itulah jangkaunya kita ke situ dengan Baik. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 9. Baik. Bagaimana hukum azan di pemakaman? Seperti yang sedang viral seorang katanya ini masalah khilafiyah. Dari mana khilafiyahnya? Ratusan sahabat, bahkan ribuan sahabat meninggal. Demikian pula para tabi'in. Pernah nggak orang azan? Azan itu gunanya itu apa? Panggilan sholat. Jelas itu, ya kan? Khilafiyah dari mananya? Khilafiyah itu yang mu'tabar. Jadi tidak setiap khilaf itu mu'tabar. Kalau ada dasarnya apa? Ada dicontohkan oleh Rasulullah dan Allah atau para sahabat. Adakah yang diperintahkan Rasulullah SAW atau diamalkan para sahabat, para tabi'in? Ada para ulama-ulama al-mazhab menjelaskan ini. Beda antara imam mazhab dengan ulama mazhab. Imam mazhab itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Syafi'i, Imam Ahmad. Ulama-ulama yang di bawahnya itu mereka beristihad, berlogika-logika. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang menyelisih syariat. Makanya setiap pendapat ulama itu ditanya mana dalilnya. Maka ulama menyebutkan ya al-haqqu la yu'rafu birijal walakin rijalu ya'riful haqq. Seseorang kebenaran itu bukan diukur siapa yang mengatakannya, tapi setiap seorang mengatakan sesuatu perlu dilihat, dideteksi benar apa tidak ungkapannya. Baik, selesai. Terakhir ini sudah, alhamdulillah cukup ya. Terima kasih untuk kehadiran antum semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak ditampeknya, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ya, mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran. Syukur sekali pada kesempatan ini saya bisa berhadir sama antum ya, cukup luar biasa. Sumatera Barat kita tetap hendaknya bangga ya, selalu majelis ilmu diramaikan dan jaga selalu ya warisan ini. Nggak apa-apa kita berfanatik kalau dalam hal membanggakan bahwa nenek moyang kita Sumatera Barat ada orang-orang yang selalu mendidik generasi mudanya dengan agama. Ini selalu kita wariskan. Jaga anak-anak kita dari bermacam macam pemikiran, terutama yang sangat mengkhawatirkan pergaulan bebas dan LGBT. Ini perlu diwaspadai ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.